untuk ketua kelas memulainya di dalam berdoa. Marilah teman-teman kita berdoa dengan agama dan kepentingannya masing-masing. Berdoa dengan finish. Ibu akan memeriksa kehadiran siswa. Siapa yang nggak masuk anak-anak? Andi dengan Ade. Kita akan melakukan screening dulu. Kita akan menyanyikan lagu tentang menumbuhkan rasa nasionalisme. Sehari-hari. Kedua, kreasikan penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Proses penilaiannya belajar akan dibagi LK, kelompok, nanti akan ada mewakili dari kelompok, presentasikan satu contoh yang merumuskan penerapan sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Lalu dikreasikan, bisa dalam bentuk sosiodrama. Anak-anak belajar Pancasila ini jangan hanya dihafal, ya, tetapi diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Hal kecil itu dapat membentukmu memiliki karakter yang baik. Contohnya apa? Sopan santun. Materi kita hari ini adalah Pancasila. Akan menayangkan, ya, akan ada pertanyaan di dalam video tersebut. Melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing merupakan cara kita mengamalkan nilai sila bersama Pancasila. Jangan lupa sama Tuhan kalian ya. Ya, ada pertanyaannya, Monika. Rumuskan pengamalan sila pertama. Tadi videonya yang kamu perhatikan apa? Iya, benar apa salah? Menolong orang yang sedang membutuhkan itu termasuk pengamalan nilai Pancasila sila kedua loh. Gotong royong melakukan satu pekerjaan untuk mencapai satu tujuan yang sama merupakan pengamalan sila ketiga. Dengan mengamalkan nilai ini, kita terbantu karena pekerjaan yang dilakukan terasa lebih ringan karena dikerjakan bersama-sama. Ada dua, tadi sila keberapa aja? Dua dan ketiga. Yuk, Elizabeth. Silakan Elizabeth sama siapa? Sama satu. Elizabeth yang kedua nih ya. Sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Coba kamu rumuskan mana contoh pengamalan sila kedua. Menolong orang yang sedang membutuhkan memandang perbedaan suku, agama atau status sosial. ya. Bagaimana teman-teman anak-anak? Setuju? Ya, menolong yang sedang membutuhkan tanpa ada kata menolong. Dalam selalu. Ketiga, peserta Indonesia. Coba kamu rumuskan mana contoh pengamalan nilai sila ketiga, yaitu bergotong royong dalam melakukan pekerjaan untuk mencapai tujuan bersama, saling membantu agar pekerjaan menjadi
Ya, Bergotong royong. Kata kuncinya bergotong royong. Tepuk tangan untuk Salu. kita lanjut lagi. Musyawarah dapat menyelesaikan suatu masalah yang ada dengan solusi yang sudah disepakati bersama. Oh ya, berarti oke, tepuk tangan. Ini sila keempat kerana dipimpin oleh lima kebijaksanaan dalam melaksanakan perwakilan. Coba kamu merumuskan contoh pengamalan nilai sila keempat, yaitu mengutamakan musyawarah dalam menyelesaikan masalah serta menerima keputusan yang lebih disepakati bersama secara bijak. Ya, tadi ada musyawarah kan? Musyawarah untuk menyelesaikan masalah. Oke, tepuk tangan untuk Gabriel. Kita lanjutkan yuk pembelajarannya. Ini adalah apa, Bu? Ini nih, murid berandal ngambil aturan lagi. Pak, cuma saya Bu yang dihukum, sedangkan dia juga melanggar aturan nggak dihukum Bu. Dia kan murid pintar, melanggar 1 kali itu 2 kali nggak masalah kali. Bu, apa yang Ibu lakuin itu nggak adil loh. Ibu kan jadi panutan dan contoh untuk murid-murid Ibu. Gimana Indonesia mau maju kalau Ibu mengajarkan hal-hal seperti itu kepada murid Ibu? Sila kelima adalah tentang keadilan untuk seluruh masyarakat. Keadilan di negara ini sudah mulai memudar. Kalau kita nggak berlaku adil juga, apa jadinya masa depan negeri ini nantinya? Yang kelima ya. Siapa? Nanti. Sila kelima adalah keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Coba kamu rumuskan dengan memilih contoh pengalaman nilai sila kelima, yaitu bersikap patuh kepada siapapun tanpa privasi, menggunakan keadilan baik di lingkungan sekolah maupun masyarakat, serta menghargai hak setiap orang. Ibu akan membagikan LK. Silakan untuk mengerjakan. Perhatikan ke Ibu Lina, kelompoknya sudah selesai untuk presentasi. Kelompok 2, presentasi lalu mengkreasikan hasil dari LKPD tersebut. Oke, silakan. Selamat pagi Bapak dan Ibu guru yang terhormat dan teman-teman yang saya cintai. Hari ini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil LK kami. Rumuskan contoh penerapan sila yang kamu dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Menjenguk teman atau saudara yang sedang sakit. Menegakkan hukum secara adil dan tanpa pandang bulu. Menghargai budaya dan adat istiadat orang lain. Carilah contoh kasus pelanggaran penerapan sila yang kamu dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Perundungan, bullying. 2. Pencemaran nama baik. Bagaimana solusi agar terhindar dari kasus pelanggaran sila Pancasila? Kedua, pertama, mencegah konflik. Kedua, meningkatkan kesadaran masyarakat. Sekian dari kami, terima kasih. Kita akan melakukan kreasi dari hasil LKPD mereka dalam bentuk sosiodrama. Apa yang kalian lakukan? Kalian ngapain? Kalian membuli seperti yang tidak baik, tahu? Bisa merusak mental seseorang. Jadi aku sekarang kita katakan dulu. Tidak boleh membuli seseorang karena itu bisa dapat merusak mental seseorang dan masa depan kita akan. Kami dari kelompok 4, kami akan membacakan hasil diskusi kami. Sebelum itu, teman saya yang bernama Fatir akan membacakan sebuah pantun. Masak kue ditambah kecap. Cakep. Kecap mahal dari Papua. Cakep. Sepatah kata saya ucap.
Semoga berguna bagi hadirin semua. Anggota kelompok kami terdiri dari Fatir, Madu, Fanya, dan Angel. Saya persilakan untuk Fatir untuk membacakan nomor 1. Nomor 1, rumuskan contoh penerapan sila yang kamu dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Jawabannya adalah sila keempat. Suatu hari saat libur semester kelas 7A mau pergi liburan ke suatu tempat. Kelas 7A mengadakan kegiatan musyawarah untuk menentukan tempat yang akan kita kunjungi saat liburan. Saya akan persilakan untuk Fania untuk membacakan soal nomor 2. Carilah contoh kasus pelanggaran penerapan sila yang kamu dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. 1. Contoh sila yang keempat. 1. Tidak menghargai pendapat yang disampaikan orang lain. 2. Tidak mau mengikuti kegiatan musyawarah dalam pemilihan OSIS. Untuk nomor 3, saya persilahkan kepada Angel. 3. Bagaimana solusi agar terhindar dari kasus pelanggaran sila Pancasila? Menghargai dan tidak memaksa orang lain untuk menerima pendapat kita. Itulah hasil diskusi kami dalam kelompok kami. Sebelum itu Fania mempunyai pantun untuk penutup dari kelompok kami. Bunga mekar di perbukitan. Cakep. Sawah luas di pedesaan. Cakep. Terima kasih untuk perhatian. Mohon maaf untuk kesalahan. Nah, sebelum itu saya mau bertanya, siapa yang bisa jawab dapat hadiah. Wah. Ya, silakan. Apa salah satu contoh kasus dalam sila keempat? Ayo, angkat tangannya. Sila keempat. Yang mendengarkan pasti dapat tahu. Ayo, dapat hadiah loh. Apa tuh? Oke, pelanggarannya ya. Ya, tepuk tangan. Lanjut soal kedua. Bagaimana solusi agar terhindar dari kasus pelanggaran sila Pancasila keempat? Apa menikah? Wah. Wah, keren ya. Yang ketiga, carilah contoh kasus pelanggaran penerapan sila keempat. Selain yang saya sebutkan tadi. Sebutkan salah satu contoh rumusan penerapan sila Pancasila dan kehidupan sehari Pancasila keempat. Rumusan contoh penerapan sila yang kamu dapatkan dalam kehidupan sehari-hari. Sila keempat. Apa tadi? Boleh. Masih ada nggak permennya? Masih. Mau jajannya masih ada tuh. Melakukan drama yang dibuat dari kelompok kami sendiri. Selamat menikmati. Selamat menikmati dan selamat menonton.
Halo teman-teman. Kita kan lagi libur semester, kita mau pergi kemana? Gimana kalau kita pergi ke gunung aja? Gimana kalau kita ke pantai aja? Lagi bingung bagaimana? Kalau belum bilang aja, gimana? Kita pergi mendaki gunung aja, kan lebih seru. Kita harus mendengar pendapat orang lain juga. Iya, kita harus menyelesaikan masalah. Kita harus bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah. Ke kebun binatang aja karena di sana kita baru bisa banyak melihat hewan-hewan. Jangan gitu, kita harus mendengar pendapat orang lain juga. Oh iya, maaf teman-teman. Oke, jangan komentar dulu. Jadi kita pergi ke gunung aja ya. Oke. Mendengarkan pendapat orang lain dan mendengarkan pendapat sendiri. Ya, soalnya sebelumnya huruf ketiga. Contohnya, buaya adalah Australia. Soal India adalah contohnya, buaya adalah Australia. Kalau India adalah hewan jawabannya. Sekarang kalau lumba-lumba negaranya apa? Apa Bu? Benar. Pertanyaan terakhir. Kalau Jepang adalah itulah games dari kami. Semoga bermanfaat. Ada asesmen untuk instrumen penilaian diri siswa, refleksi diri saat proses belajarnya. Bagian refleksi terbuka di situ. Pengalaman belajar apa yang kalian dapatkan setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Yang kedua, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran hari ini? Dan yang ketiga, apa yang bisa kalian ambil dari kegiatan pembelajaran hari ini? Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran hari ini? Jawaban saya adalah sangat senang sekali. Apa yang bisa kalian ambil dari kegiatan pembelajaran hari ini? Dapat mengamalkan penerapan nilai-nilai Pancasila. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran hari ini? Sangat senang. Apa yang bisa kalian ambil dari kegiatan pembelajaran hari ini? Dua tiganya Valentino sudah menyelesaikan pembelajaran ya. Ayo bersama-sama dengan ibu simpulkan pembelajaran hari ini yang bersangkutan. Contoh pengalaman nilai Pancasila. Jangan lupa minggu depan kita akan bertemu lagi. Baca di rumah, materinya adalah hubungan antar sila. Apa Nana? Terima kasih. Salam Pancasila. Apa salam Pancasila?